Hai, di bawah gelombang halus ini, kedua lelaki tua itu hampir tidak memiliki ruang untuk melawan. Tubuh mereka mandek untuk sementara waktu, dan wajah tua mereka masih diselimuti hawa dingin. Tetapi saat ini di dalam hati mereka, tapi itu memicu lautan badai. Di bawah fluktuasi ini, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari, dan bahkan ekspresi wajah mereka tidak bisa diubah. Terlebih lagi, gelombang teror ini sangat halus. Tampaknya kecuali dua raksasa puncak yang diselimuti, semua orang tidak menyadarinya. Kakak Qin, meskipun orang lain tidak memperhatikan perbedaan antara kedua penatua Venus, ketika Qin Yichen mengambil gambar, Qing Ye masih merasakannya. Mungkin dia khawatir bahwa yang terakhir akan membuat hal-hal menjadi terlalu besar. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya dengan suara rendah. Di hadapan pengingatnya, Qin Yichen juga dengan ringan mengangguk. Segera, melalui layar yajian, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dia langsung pergi ke dua penatua Venus. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa meskipun kedua penatua Venus memiliki niat membunuh yang sedingin es pada mereka, mereka belum menembak junior ini, jadi terlihat sangat aneh. Saat Qin Yichen mendekat, kedua lelaki tua itu merasa seolah-olah dihancurkan oleh tekanan menakutkan dari ruang sekitarnya. Pada akhirnya, ketika mata mereka bertemu dengan sepasang mata gelap itu, pikiran mereka seakan jatuh ke dalam ilusi horor. Penatua kelima. Pada saat jatuhnya kedua sesepuh, beberapa penjaga singa perak di belakang mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi mereka tidak yakin dan hanya bisa berbisik di belakang. Namun, jelas tidak mungkin bagi kedua tetua ini untuk menjawabnya saat ini. Saat ini, meski kedua lelaki tua itu masih berdiri di sana, mata mereka sangat kosong, tanpa kemuliaan. Siapa kamu? Mengapa mengganggu saya? Ketika semua orang bingung, Qin Yichen sudah berdiri di depan dua penatua Venus, dan mereka terdengar pelan dengan sedikit keraguan. Namun, dalam suara lembut orang lain, itu terdengar agung di benak kedua lelaki tua itu. Saya penatua kelima dari tentara singa perak, Lion Kuping. Baru saja saya mendengar penjaga alun-alun transmisi mengatakan bahwa latar belakang Anda sangat luar biasa. Ini seharusnya sangat bermanfaat, jadi kami datang ke sini untuk mendapatkan minyak dan air. Dan ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Qin Yichen bertanya kepada orang bodoh seperti itu, lelaki tua di sebelah kiri itu seperti mimpi buruk, menjawab 1/5 dan 10. Hua. Meskipun suara ini tidak keras, namun terdengar sangat jelas di pub yang sepi. Tiba-tiba, suara keras terdengar di pub. Pembangkit tenaga listrik di masing-masing dari banyak pub, masing-masing dan semua orang terlihat luar biasa. Meskipun semua orang telah mengetahui banyak tentang perilaku tentara singa perak, ketika semua orang mendengar tentang penatua Venus yang menceritakan tujuannya tentang buah merah, itu masih mengejutkan. Lagi pula, mengandalkan keagungan monster besar, keluarga kekaisaran, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Tetapi pada saat ini, penatua mengakuinya. Meskipun di normalnya, Star Lion Imperial Family menutup mata untuk hal semacam ini. Tetapi jika terungkap, mereka tidak boleh duduk diam untuk penampilan mereka sendiri. Dan ketika saatnya tiba, bahkan singa perak harus menanggung hukuman dari keluarga kekaisaran Star Lion. Tidak ada yang tahu apa yang membuat penatua kelima ini gila, dan dia benar-benar menyatakan niatnya. Tetapi mereka tahu bahwa di kota bintang 9, akan segera ada pertunjukan yang bagus. Penatua kelima. Mendengarkan keributan itu, penampilan banyak penjaga Silver Lion menjadi sangat jelek. Salah satu pembangkit tenaga seperti kapten berjalan cepat menuju yajian, dan sepertinya ingin membangunkan penatua yang tidak masuk akal ini. Hai. Namun, pembangkit tenaga listrik, yang terlihat seperti kapten kelas menengah, berjalan ke pintu yajian, tetapi sepertinya dipasang di dinding yang tidak terlihat, bahkan hidung berdarah dan wajah bengkak. Sepertinya Silver Lion setelah memukul tulang keras kali ini. Melihat pendiriannya, banyak pembangkit tenaga listrik di mata kedai tiba-tiba muncul dengan sentuhan main-main. Untuk mengikat keluarga Star Lion Imperial Family di kota bintang 9, kekuatan asing yang tak terhitung jumlahnya hidup dengan malu-malu di bawah kekuatan sengit Silver Lion Army. Biasanya, mereka takut marah tapi tidak berani bicara. Mengapa mereka pernah melihat pasukan singa perak memakan jangkrik? Seperti apa bentuknya? Tanda seru. Tanda seru. Mungkin tidak ada yang berani menyebutkan masalah ini setelah keluar dari sini. Tapi tidak diragukan lagi bahwa lelucon hari ini ditakdirkan untuk membuat semua orang yang hadir tak terlupakan. Apakah kalian biasanya melakukan itu? Qin Yichen tampaknya ditanya secara berbeda apakah dia tidak memperhatikan gerakan luar. Tidak banyak domba gemuk sepertimu. Biasanya penjaga kami memeras minyak dan air. Beberapa dari mereka layak untuk ditembak sendiri. Di hadapan pertanyaan Qin Yichen, kedua sesepuh menjawab semua pertanyaan. Jadi mereka tampak seolah-olah mereka tidak tahu seberapa kuat sensasi yang disebabkan oleh kata-kata mereka. Tetapi itu akan membawa bencana besar bagi pasukan singa perak mereka. Pidato. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kedua penatua Venus ini tidak dapat bergerak di bawah paksaan Qin Yichen. Di bawah keterkejutan mereka, kesadaran mereka jatuh ke dalam kebingungan.
Dan setiap suara Qin Yichen diapit oleh kekuatan sihir yang agung. Di hati keduanya, itu seperti pertanyaan dari dewa. Itu adalah jawaban dari hati, dan tidak berbohong. Dan, saat ini, bahkan jika seseorang dapat membangunkan mereka, mereka tidak akan mengingat apa yang baru saja terjadi. Kakak Qin, cepat dan ajukan pertanyaan. King Ye juga melihat keraguan itu, tapi dia tidak sepenuh hati seperti Qin Yichen, tapi mengingatkan dengan suara rendah. Apakah kamu tahu bagaimana Star Lion Imperial Family dialokasikan, dan 3 tempat yang memasuki lautan api 9 hari? Qin Yichen sedikit mengangguk. Saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memadatkan suara menjadi garis tipis. Jika kemarahan itu guntur, itu bergema di benak kedua lelaki tua itu. Namun, setelah kata-kata Qin Yichen jatuh, kedua lelaki tua itu tidak segera menjawab. Mata kosong mereka dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Qin Yichen. Tampaknya penatua pasukan singa perak belum mencapai level itu. Melihat seperti apa rupa mereka, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit kecewa, berbisik pada dirinya sendiri. Di bawah paksaan dan pencegahannya sendiri, 2 raksasa puncak biasa tidak memiliki perlawanan sama sekali. Selain itu, kekuatan magisnya sangat istimewa, tidak hanya dengan paksaan yang sangat menakutkan, tetapi juga dicampur dengan kekuatan roh yang kuat, jadi dia tidak ragu bahwa yang terakhir akan berpura-pura bodoh.